Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live kali ini. Masih dengan Datu dari Citra Lain Celebes. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semoga tetap sehat ya. Datu juga berharap semoga ibadah puasanya pun diberi kelancaran sampai nanti di hari kemenangan. Oke, untuk live kita kali ini topiknya sedikit berbeda dengan live-live sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita membahas tentang fasilitas apa saja yang ada di Citra Lain Celebes. Nah, kalau kali ini kita membahas tentang mental care. Kalau yang kemarin kita membahas fasilitas yang ada di Citra Lain Celebes itu mulai dari e-walk-nya. Terus kemarin kita juga sempat bahas tentang fit centrum. Terus kita juga sudah membahas tentang theme park yang ada di setiap klaster. Dan kita juga kemarin sudah membahas salah satu fasilitas clubhouse yang ada di klaster Blue Sapphire. Nah, kemarin pun juga yang lalu itu kita sudah sempat bahas mengenai produk-produk apa saja sih yang dipasarkan di Citra Lain Celebes. Mulai dari unit ready yang harga 2M sampai dengan harga 4M. Kalau yang kali ini kita membahas tentang mental care. Are you okay? Kadang-kadang kata-kata itu simple, tapi bisa menjadi sangat berarti buat seseorang. Saya teringat sebuah artikel yang pernah saya baca. Artikel itu menceritakan seorang gadis remaja bernama Casey yang memutuskan untuk lebih care kepada tunawisma yang ada di sekitarnya dia yang mungkin dia ketemui. Nah, pada suatu hari Casey ini hendak berangkat ke kampus. Di perjalanan dia singgah untuk sarapan di sebuah coffee shop. Nah, di coffee shop itu dia melihat seorang gelandangan, seorang tunawisma. Akhirnya singkat cerita Casey mengajak tunawisma itu untuk sarapan dengan Casey, untuk breakfast dengan dia. Tunawisma itu bernama Chris. Chris pun menceritakan tentang kisah kelam hidupnya. Kenapa Chris bisa menjadi seorang tunawisma? Chris menjadi seorang tunawisma karena pengaruh narkoba. Sampai Chris pun membenci dirinya sendiri. Singkat cerita mereka akhirnya bercerita selama kurang lebih 1 jam. Cuman karena Casey harus berangkat ke kampus, Casey pun pamitan kepada Chris. Nah, sebelum Casey meninggalkan Chris itu menitipkan sebuah catatan secari kertas di tangannya Casey. Dari catatan itu, Casey akhirnya paham bahwa yang tadi dia lakukan itu lebih besar dari sekedar hanya meraktir seorang tunawisma untuk sarapan. Di kertasnya itu, Chris menuliskan catatan kalau I want to kill myself today because of you. I know do not. Thank you, beautiful girl. Nah, kadang-kadang pun di sekitar kita banyak menemukan hal-hal seperti itu. Bahkan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya orang itu membutuhkan pertolongan. Apalagi di tahun 2020 ini WHO memprediksikan bahwa depresi menjadi beban kesehatan peringkat nomor 2 terpenting setelah penyakit jantung. Nah, untuk mengetahui, untuk lebih paham lagi apa sih mental care itu, mungkin kita langsung join aja dengan Ibu Joyce Leonard Ongko. Ibu Joyce ini adalah founder dari iArts. Mungkin Ibu Joyce sudah ada di mana? Belum ya? Coba kita hubungi Ibu Joyce dulu. Ibu Joyce sudah ada? Belum ya? Ibu Joyce belum ada. Oke, mungkin beberapa orang pun juga memerlukan bantuan seperti Chris tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi nanti kita akan bertanya ke Ibu Joyce kira-kira bagaimana kita bisa belajar bagaimana mengelola mental care, terus bagaimana juga kita bisa tahu kira-kira ini orang butuh apa gitu. Terus mungkin kita akan lebih
lebih apa namanya, lebih care gitu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita coba menghubungi Ibu Joyce lagi ya. Official. Ibu Joyce-nya sudah ada? Hai Datu. Oke, Ibu Joyce. Halo. Iya, Sorry, Ibu. baru kehubung ya. Iya, mungkin jaringan kurang bagus ya. Ya mungkin. Ibu Joyce sehat-sehat? Gimana Sehat, kabarnya, Bu? sehat, puji Tuhan. Oke. Datu sehat? Datu sehat, Bu, sehat. That's good. Iya. Nah, ini Ibu Joyce, kita kan hari ini mau membahas tentang mental care kan? Nah, mungkin pembukanya dulu, mungkin Datu pengen tahu sih Bu, apa sih IACS itu? Kira-kira visi misinya seperti apa, terus kapan mulai didirikan? IACS itu saya mulai dan teman-teman dari Desember tahun kemarin ya. Dimulai dari kita melihat bahwa ini makin banyak gitu orang-orang di sekitar kita yang mengalami hari-hari yang sulit gitu terus banyak yang kurang sehat gitu ya dalam hal emosional, mental gitu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia kan psikolog, psikiater tuh masih kurang banget ya jumlahnya dibanding dengan jumlah penduduk kita. Jadi kita ini orang-orang awam seharusnya tuh diperlengkapi untuk bisa membantu orang-orang dekat kita di saat mereka mengalami hari-hari yang sulit, Datu. Nah, visi dari IACS ini sebenarnya adalah kita kepengen tuh satu generasi yang mau peduli ya, yang punya empati dan juga mampu memberikan pertolongan awal bagi keluarga dan teman-teman yang sedang mengalami masa-masa sulit. Seperti itu. Dan bagaimana caranya? Misinya ya kami memberikan inspirasi untuk mereka bisa membangun, bisa menjaga hubungan yang positif, yang bermakna dengan anggota keluarga dan teman-teman. Terus kita juga memperlengkapi mereka dengan untuk menjadi seseorang pendengar ya, pendengar yang baik. Ternyata memang menjadi seorang pendengar yang baik tuh harus dipelajari dan harus dibantu ya kan, nggak bisa otomatis gitu ya. Dan juga menjadi seorang pendengar yang tidak menghakimi ya, yang punya empati. Susah banget itu kayaknya Ibu Joyce menjadi pendengar yang tidak menghakimi itu agak berat loh Ibu Joyce. Susah tapi memungkinkan. Jadi masih bisa susah ya, tapi Bu, memungkinkan, bisa banget ya. Dan terus kita juga memberikan pengetahuan ya yang didasarkan hasil research bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama bagi anggota keluarga dan teman-teman yang sedang mengalami masa-masa sulit. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini ya Ibu Joyce ya. Banyak banget kayaknya. Kemarin sempat ada beberapa teman yang bercerita, bahkan mereka pun awalnya sih nggak separah itu gitu depresinya, cuman karena memang dalam masa-masa begini bawaannya memang udah agak depresi kan, ada sedikit hal yang seperti itu, terus ditambah pandemi, ditambah kekhawatiran yang berlebihan, jadinya mereka tambah berat gitu. Nah, pada saat konsultasi ke psikolog pun ternyata yang antri di sana lebih banyak dari jumlah yang biasanya Ibu Joyce. Itu memang seperti itu yang terjadi ya. Iya, that's why makanya kita harus sebagai orang terdekat ya, sebagai teman, kita harus bisa melihat gitu ya ke sekeliling kita. Kalau ada teman yang butuh bantuan ya kan, kita harus bisa membantu. Iya. Nah, ini apalagi di lingkungan sekitar kita lah gitu, di lingkungan pekerjaan Datu pun Datu kadang-kadang mendengar ada beberapa pengusaha apalagi udah masa-masa begini kan mungkin income-nya benar-benar sama sekali stop, sementara membayar gaji karyawan harus dilakukan, terus apalagi mau memberi THR, apalagi savingnya mungkin nggak ada sama sekali gitu.
untuk yang operasional Ya, karena nah itu gimana itu Ci Joyce ya menurut mengantisipasinya. Heeh. ya, menurut pandangan saya ya dan Mm-mm. Datu, Ya, sekarang ya pasti pada banyak yang stres, ya kan? iya pasti. Stres itu sebenarnya adalah sesuatu kondisi yang wajar, Mm-mm. apalagi di Oke, hari-hari ini kita semua tuh terdampak ya kan, bahkan anak kecil iya, juga terdampak gitu, harus belajar di iya, rumah, nggak ketemu iya, teman-teman ya kan. iya Jadi betul. semua orang tuh, semua orang terdampak, semua orang stres. Jadi ini adalah Iya, sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa kontrol. Nah, tapi yang iya. kita bisa kontrol itu sebenarnya adalah Mm-mm. pikiran kita, kita punya respons ya kan, cara Mm-mm. pandang kita itu semua kita bisa Mm-mm. kontrol gitu. Jadi Oke. tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang lain gitu ya. Jadi masing-masing pasti punya masalah masing-masing ya kan. Jadi Oke. untuk saat-saat ini memang survival mode-nya uh, harus ada ya. Dan saya Hmm. nggak bisa ngomong, maksudnya ini setiap orang punya masalah, punya struggle masing-masing gitu. Jadi Iya sangat betul. penting untuk kita punya perspektif yang benar, sikap Iya. kita dalam meresponi stres itu sendiri seperti apa. Nah, itu yang penting. Sesuatu yang bisa kita kontrol, ya. Oh, oke oke. Hmm. Jadi memang kembali ke individu masing-masing sebenarnya Ci Joyce ya Masing-masing, caranya. betul, betul. Oke oke. Hmm. Nah, apa ya? Terlepas ini Hmm. dari masalah keyakinan kita kan, Ci. Nah, Hmm. apa kira-kira yang harus dilakukan agar pemikiran kita dan kekhawatiran itu tidak berlebihan, Ci? Kayak itu sendiri kan, Hmm. misalnya nih Hmm. bulan lalu itu Hmm. sempat pada saat awal-awal pandemi ini benar-benar yang khawatirnya sangat-sangat berlebihan sebenarnya, Ci. Dan itu bahkan kemarin sempat Ya. pengajuan unpaid leave selama sebulan karena pandemi ini gitu. Hmm. Terlalu Hmm. khawatir berlebihan. Nah itu Hmm. bagaimana menurut Ibu Joyce caranya menghandle Hmm. situasi seperti itu? Hmm. Apakah dengan Saya pikir, berolahraga atau apa gitu gimana? ya, salah satunya. Oh, Jadi saya pikir mungkin oke. yang membuat kita khawatir itu seringkali Mm-mm. adalah pikiran kita tentang masa depan ya, Iya, Datu. Bagaimana jika terjadi ini? Bagaimana jika iya benar terjadi itu sekali. gitu, ya kan? Iya sih, iya. Jadi itu yang padahal itu belum tentu akan terjadi gitu ya kan? Belum tentu Iya, apa yang kita khawatirkan itu akan terjadi gitu. Jadi iya. kalau menurut saya instead of mikirin apa yang belum tentu terjadi itu yang bisa membuat kita takut, Iya. khawatir, tidak bisa tidur. Nah, mendingan kita fokus dengan saat ini gitu ya kan. Saya percaya walaupun keadaan kita sedang terpuruk, tapi pasti ada sesuatu di tangan kita yang kita bisa kerjakan, ya kan? Apa yang ada saat ini, ya, apa yang ada di tangan kita saat ini tuh pasti ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Kekuatan kita ada di mana? Kita fokus di situ aja, Datu. Fokus kepada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan sebelum pandemi ini. Misalnya tadi olahraga. Mungkin tadinya kita pikir, saya mau olahraga tapi nggak ada waktu gitu ya kan. Saya mau nemenin anak saya belajar tapi nggak ada waktu. Nah, ini kesempatannya kan. Kesempatan Oh kita iya, berolahraga, kesempatan kita ngajarin anak, kesempatan kita bisa mungkin masak atau coba belajar resep masak baru. ya. Iya, jadi maksudnya Iya, benar-benar. memasak itu adalah salah satu cara di mana kita bisa untuk mengatasi stres. Kita fokus ke bumbu kan, ke persiapan bumbu, Iya. ke baunya, ke Ke bahan-bahannya. cara mengolahnya. Iya, Iya, jadi iya, ada benar-benar. banyak sebenarnya hal-hal positif yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengatasi stres, untuk kita bisa tidur gitu ya. Iya, jadi fokus aja dengan apa yang kita bisa lakukan di saat-saat ini. Bersyukur salah satunya. Saya tahu pasti kalau kita disuruh, oke, coba bikin list apa aja yang bisa kamu syukuri hari ini. Pasti banyak, Datu. Ya, sudah 2 tahun belakangan ini saya dan keluarga kita bikin grateful journal. Jadi saya, suami dan anak-anak kita punya satu buku yang kalau malam tuh kita isi. Hari ini tuh saya bersyukur
karena apa, I'm grateful for this, I'm grateful for that, dan itu tuh bisa membantu kita untuk bisa lebih positif gitu ya, daripada komplain juga nggak ada gunanya kan. Iya, Komplain juga nggak iya. bisa merubah keadaan gitu. Iya, iya benar. Jadi ya itu sih, makanya saya bilang yang penting itu bagaimana kita meresponi itu penting. Oke. Nah, kalau dalam situasi begini kan kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak bisa tuh memendam sendiri perasaannya, tapi ada juga beberapa orang yang memang dia bisanya mendam aja gitu, dia tanpa ngobrol, dia mungkin merasa kalau ngobrol dengan orang lain justru mungkin masukan-masukan itu menjadi beban buat dia gitu. Apalagi misalnya dengar berita teman, nyebarin berita ini tambah gini loh, situasinya tambah nggak kondusif, terus tambah banyak kejahatan akibat pandemi ini. Nah itu kira-kira gimana itu, Ci Joyce? Yang pertama kita memutuskan hubungan yang begitu atau gimana ya? Salah satu cara di mana kita bisa bertahan itu dengan melakukan yang namanya self care. Nah, self care itu ada macam-macam, Datu. Salah satunya adalah social self care. Walaupun saat ini kita dibatasi gerak kita nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa ngopi-ngopi cantik, ya kan? Tapi kan ada online gitu, ya kan? Ada ada kayak begini, ada WhatsApp call, video call gitu ya. Jadi sebenarnya ini kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri dengan orang-orang yang bisa membangun kita, bisa membuat kita lebih kuat, bisa memberikan motivasi. Tapi ini juga masa-masa di mana kita harus lihat, ini sebenarnya hubungan saya dengan si A, hubungan yang positif atau sebenarnya toksik ya? Kalau hubungan toksik, kalau hubungan yang toksik, kalau setiap kali kita ngobrol dengan si A misalnya ya, itu isinya negatif terus ya, yang bisa membuat kita down. Depresi. Iya benar. Iya. Ya udah di cut dulu gitu, ya kan? Begitu juga dengan berita. Kalau saya pribadi hari-hari gini saya benar-benar nggak mau nonton berita. Kalaupun saya baca berita itu biasanya dari kalau nggak CNN gitu ya. Jadi yang maksudnya berita yang nggak hoax lah ya. Cukup untuk memberikan saya cukup untuk memberikan saya pengetahuan yang cukup. Tapi juga nggak usah terlalu gitu ya? Tidak berlebihan, tidak berlebihan, betul. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa didapat ya, Ci dalam kondisi seperti ini. Mungkin semua orang semuanya nggak pernah menyangka akan ada dalam kondisi seperti ini kan, Ci Joyce. Nah, betul. Dari sini pun kita bisa jadi memfilter orang-orang mana aja yang bisa jadi teman untuk maju, dengan orang-orang mana aja, teman-teman mana aja yang bisa membuat kita lebih down kan, seperti itu ya, Joyce ya. Dan dan kita juga sebenarnya kita tuh nggak bisa sendirian. Kalau kita bilang kita ini orang yang tangguh, orang yang kuat, bukan berarti kita juga nggak perlu nasihat orang lain, kita nggak perlu masukan dari orang lain, bantuan dari orang lain, ya kan? Jadi pastikan kita punya komunitas yang sehat, kita punya support group yang benar-benar tuh yang kita bisa andalkan gitu ya, yang bisa, yang seperti tadi saya bilang, yang bisa memberikan kita kekuatan, motivasi, nah hal-hal yang seperti itu sih, gitu sih, Datu. Terkait dengan sedikit penjualan nih ya, guys. Ini kan ada di masa pandemi ini ada beberapa bisnis kan, ada beberapa bisnis yang benar-benar down gitu kan, tapi ada beberapa bisnis pun yang jadinya menuai besar-besaran gitu, misalnya bisnis kesehatan, terus hand sanitizer dan masker sebagainya itu kan lagi booming-boomingnya kan saat-saat ini. Nah kalau itu kan kita jadinya berpikir, waduh kok saya masih belum dapat apa-apa gini. Kira-kira itu untuk membuat tetap semangat itu gimana ya, jadinya supaya kita nggak merasa iri dengan rezeki orang lain atau apa, gimana ya Ibu Joyce ya?
hidup ini tuh ada musimnya ya. Iya. Jadi tidak ada yang maksudnya tidak berakhir gitu kan. Ya jadi kenapa kita harus iri gitu dengan kalau orang lain bisa lebih make money istilahnya gitu ya, bisa lebih berhasil di hari-hari ini gitu. Karena sebenarnya sih tidak ada orang tuh yang hidupnya sempurna. Kita semua tuh pasti ada struggle-nya, pasti ada tantangannya di hari-hari ini. Mungkin yang kelihatan sama mata tuh, oh iya dia bisa make money gitu ya hari-hari gini, kenapa saya enggak gitu. Kalau kita mau celebrate, saya pikir kita harus merayakan keberhasilan teman kita, apalagi kalau yang berhasil ini teman kita ya. Kita harus rayakan. Dan juga salah satu cara untuk kita nggak merasa, aduh kenapa saya gini-gini aja, kenapa saya malah bisnisnya down. Saya pikir kita harus mikirin orang lain lebih sih, Datu. Coba lihat orang di sana tuh yang misalnya untuk makan aja susah. Yang misalnya nggak bisa ketemu anak istri karena dia harus dikarantina berbulan-bulan. Yang misalnya ada banyak sekali cerita di luar situ gitu ya, yang kita tuh sebenarnya harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Makanya tadi saya bilang kalau kita tulis aja hari ini tuh kita bersyukur karena apa, itu pasti listnya panjang banget. Bersyukur kita sehat, bersyukur, benar kan? Bersyukur kita sehat, bersyukur kita masih bisa bernafas tanpa harus menggunakan alat bantu ya. Ya kan, ada banyak hal. Dan kalau kita fokus di situ, saya pikir itu akan membantu kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih memikirkan hal-hal ke depan gitu. Jadi nggak punya waktu untuk iri dengan orang-orang di sekitar kita. Iya, termasuk dengan cara menghilangkan kekhawatiran ya Ibu Joyce ya. Jadi maksudnya jadi kan kayak Datu kemarin sempat khawatir berlebihan tuh Bu Joyce, jadi sama sekali nggak berani keluar rumah. Nah itu dengan cara-cara kecil buat catatan kecil begitu itu sudah bisa membantu untuk lebih pulih ya Ibu Joyce ya. Iya, salah satunya. Iya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari ini, ada yang bertanya mungkin? Belum ada yang. Oke. Terus Ci Joyce mungkin mau cerita lagi, ada hal yang mungkin mau di-sharing dengan yang lagi nonton saat ini? Saya pikir mungkin di hari-hari ini kita harus lebih menunjukkan empati ya, ke orang-orang di sekitar kita. Karena ini masa-masa sulit bagi kita semua gitu. Jadi kalau kita mau show empathy, kita bisa menjadi seorang pendengar. Kadang-kadang kalau teman kita curhat, kita juga nggak tahu mau ngomong apa, tapi at least kita bisa mendengarkan, itu udah sangat bagus gitu ya. Itu sudah sangat menolong dia gitu. Karena tanpa harus berkomentar dulu ya. Tanpa harus berkomentar, tanpa harus. Kadang-kadang kita waktu teman kita ngobrol, kita udah kepengen kasih nasihat kan ya, harusnya tuh kamu gini, harusnya kamu gitu. Saya pikir jadi jatuhnya itu menghakimi deh kayaknya. Iya. Saya pikir sih dengan work from home kayak begini gitu ya, kita semua punya lebih banyak waktu untuk mungkin dengerin, ada banyak podcast yang yang kasih kita skills tentang bagaimana caranya mengatasi kalau bisnisnya going down, kalau penjualan sepi dan sebagainya. Saya rasa sih itu udah banyak sekali ya. Tapi menurut saya lebih daripada itu, saya pikir kita semua itu butuh support dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita. Saya pikir itu sih, Datu. Oke. Jadi milikilah empati. Oke, kalau misalnya dari orang lain belum, paling tidak kita yang mulai duluan ya, Joyce ya. Ya, kenapa tidak, ya kan? Ya. Jadi kalau tadi dari kesimpulannya, jadi itu menyimpulkan misalnya juga ada teman yang curhat lah gitu kan bahasa kerennya. Jadi lebih, kalaupun kita nggak bisa memberi tanggapan, paling tidak kita mendengarkan saja ya. Ya, menjadi seorang pendengar. Menjadi seorang pendengar lebih bagus dibanding orang pembicara. Iya. Makanya Tuhan berikan kita 2 telinga 1 mulut, Datu. Oh iya. betul. Jadi harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oh ya. Ya, saya sih berpikir seperti itu ya. Jadi menjadi pendengar yang baik saja dan jangan dihakimi.
Karena setiap orang punya cerita, punya pergumulan masing-masing. Apa yang kita pikir, oh dulu saya ngalamin itu, saya lakukan ini, belum tentu itu akan works buat dia gitu ya kan? Karena setiap kita masing-masing punya cara masing-masing, punya jalan pikiran masing-masing. Jadi ya saya pikir nggak bisa di-compare ya, apa yang works buat saya belum tentu works buat Datu. Begitu juga sebaliknya. Iya. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang mau bertanya kepada Ibu Joyce? Oh, belum ada yang bertanya? Belum ada. Belum ada. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita mau bahas apa lagi nih ya, Bu Joyce? Kalau kira-kira kalau yang saat-saat begini mengurangi aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita jadi down itu, membatasi gitu kan? Itu jauh lebih bagus ya saat ini ya, Bu Joyce. Iya, jadi kalau kita melakukan self-care, kita lebih memikirkan apa yang baik buat tubuh kita, jiwa kita gitu ya, roh kita, itu akan lebih baik gitu ya, supaya kita bisa lebih lebih tenang, lebih. Jadi salah satunya adalah mungkin makan yang benar, olahraga. Datu olahraga itu bisa memberikan hormon itu kan yang membuat happy. Jadi kenapa tidak berolahraga gitu setiap hari ya kan, berolahraga setengah jam ya kan, terus ya diisi dengan hal-hal yang positif seperti tadi yang saya bilang. Terus untuk masalah ini juga sih mungkin agak sedikit nggak ke masih mental ya nggak tahu aja. Tapi gini Bu Joyce, maksudnya kan kalau dalam kondisi begini ya, tadi mungkin sudah ditanya di awal di depan, tapi dia tuh mungkin menegaskan kalau kemarin misalnya penjualannya kita itu lagi bagus nih, mungkin untuk teman-teman sales kan itu lagi bagus pada saat-saat kemarin. Nah sekarang ini betul-betul misalnya lagi down, itu gimana cara untuk menyikapinya gitu Bu Joyce? Untuk tetap stay positif itu bagaimana gitu? Kira-kira ada masukan mungkin dari Bu Joyce? Untuk stay positif, ya stay positif itu memang sesuatu yang kita harus lakukan dengan intensional kan ya. Jadi pada saat kita stres, kita jangan diam di kamar sendirian, kita jangan lari kepada hal-hal yang negatif seperti mungkin minum atau belanja online yang nggak karuan gitu kan. Jadi cetek-cetek ya kan. Ibu-ibu itu paling suka sekali gitu kalau lagi nganggur kan di rumah, ngapain ya, nggak ada kegiatan, aduh lihat deh online kan pesan. Iya jadinya kan maksud saya pasti ada banyak hal sebenarnya yang positif yang kita bisa kerjakan ya Datu, tergantung kita punya hobi, kita punya kekuatan ya kan. Kita harus tahu sih kekuatan kita tuh apa, karena masing-masing setiap orang tuh berbeda ya kan. Jadi fokus dengan itu aja, fokus dengan apa yang ada di tangan kita, apa nih yang saya bisa lakukan gitu ya kan, apa yang menjadi kekuatan saya selama ini. Saya yakin sih, maksudnya pasti ada kalau kita mau pikirkan gitu, pasti ada. Pasti ada, pasti. Nah, jadi nggak usah mikir yang negatif, nggak usah sendirian di kamar, cari teman seperti tadi yang saya bilang, ngobrol ya kan, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak, lakukan hal-hal yang baik gitu buat jiwa kita, buat tubuh kita. Seperti itu sih. Dan mungkin kan kita semua tahu Ibu Joyce, kalau pandemi ini kita mungkin akan berakhir, pasti akan berakhir pandeminya kan. Cuman kapan waktunya itu kita kan belum tahu Ibu Joyce. Nggak ada yang tahu. Iya. Nah, memang mungkin saat ini yang bisa dilakukan itu hanya berdoa, terus berharap semoga pandemi ini cepat berakhir semuanya. Mungkin bisa paling tidak, kalaupun tidak senormal yang kemarin, paling tidak bisa berjalan lebih baik kan gitu. Kira-kira dari Ibu Joy sendiri ada nggak pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan? Sebelum tutup ya, untuk menutupnya mungkin saya ingetin lagi seperti yang tadi,
Bersyukur saya rasa itu kuncinya. Iya. Kalau kita lihat satu botol kosong gitu ya, satu botol air Iya. yang setengah isinya, kita bisa Iya. bilang, ah botol ini nggak penuh. Kita bisa bilang, ah botol ini nggak penuh. Atau kita bisa bilang, ah botol saya masih ada airnya. Ya kan? Jadi saya pikir perspektif itu sangat penting. Kita punya cara kita melihat, cara kita berpikir, itu semua adalah sesuatu yang kita bisa kontrol. Jadi bersyukur karena kita masih punya air yang setengah ini atau seperempat ini, ya kan? Nah itu ya hal yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, hidup ini ada musimnya, ini nggak akan terus-terusan seperti ini. Jadi daripada kita sibuk memikirkan sesuatu yang belum tentu kejadian, bagaimana jika ini terjadi, bagaimana jika itu terjadi, mari kita being mindful, being present. Jadi maksudnya hidup untuk hari ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, Datu. Besok lagi gitu ya kan. Kita nggak ngomongin target, kita nggak ngomongin big dream atau apa, tapi kita ngomongin oke, hari ini apa yang saya bisa lakukan. Jadi take one step at one day gitu ya. Satu hari, oke, hari ini saya harus ngapain. Jadi kita buat satu hari kita itu seproduktif mungkin, ya kan. Kalau hari ini saya punya waktu untuk bermain dengan anak saya, ya kita main dengan anak kita gitu. Hari ini saya punya waktu untuk apa? Coba resep baru, cobalah resep baru. Hari ini saya bisa bantu teman saya jualan apa gitu ya kan? Berjualan gitu. Jadi maksudnya harinya itu terstruktur gitu ya. Jangan pagi-pagi bangun, hari ini terserahlah apa yang terjadilah. Ya. Nggak bisa juga gitu kan. Akhirnya end up di tempat tidur seharian gitu kan. Jadinya nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi punyalah planning. Oke, hari ini saya mau ngapain gitu. Ya kan. Bersyukur kita masih bisa bangun. Bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Oke, hari ini saya mau ngapain nih. Hari ini saya mau buat waktu untuk lakukan ini, dan ini. Saya pikir itu akan membantu gitu ya untuk kita menjalani hari demi hari. Jadi jangan dijalanin aja kayak ya udahlah ikutin kayak air mengalir gitu. Saya rasa nggak bisa juga kayak begitu. Iya, harus betul. Ya. Jadi harus memberi harus membuat struktur. Oke, hari ini saya mau ini ya. Oke. Jadi kita bagusnya tetap fokus dengan apa yang kita punya ya, Ibu Joyce-nya. Jangan memikirkan apa yang kita tidak punya karena itu akan membuat kita menjadi tambah frustasi ya, betul. Terus mungkin juga, jadi tadi yang disimpulkan juga itu walaupun dalam kondisi yang tidak pasti seperti saat ini, paling tidak kita juga harus punya plan yang kalau nggak bisa panik ya cukup untuk hari itu aja kita plannya gitu. Jadi tetap dan kita harus tenang. Betul. Karena tenang itu kuncinya. Kalau kita nggak tenang, gimana kita bisa mikir, ya kan? Iya, betul. Jadi tenang dulu, mungkin sambil minum kopi, sambil minum teh, ya kan, sambil ya tenang aja, yoga, ya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tenang dulu, setelah itu, dan kita baru bisa mikir, kita baru bisa bikin planning, ya. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Joyce sama-sama sudah gabung dengan kita. Mungkin terima next kasih. Kita undang lagi Bu ya, jangan bosan-bosan. Ya, nggak akan bosan. Terima kasih Datu. Iya, sehat selalu Ibu Joyce. Ya, Datu juga ya. Iya, sampai ketemu. Bye. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, untuk kali ini live-nya cukup sekian. Nanti kita akan hadir lagi di live-live berikutnya dan dengan narasumber yang lain juga. Terima kasih, sehat selalu.